Baik, kita lanjut ke skill 21. Draw conclusion about who, what, when, where. Menggambar konklusi tentang siapa, apa, kapan, di mana. Ingat ya, ini masih konteksnya while listening. Jadi kamu memahaminya sambil mendengarkan audionya. Oke, penjelasannya. As you listen to each long conversation, you should be trying to set the situation in your mind. You should be thinking the following thought. Ya. Selama atau ketika kamu panjang itu, ya, kamu harus mencoba mengeset atau menggambarkan satu situasi in your mind. Ingat ya, in your mind, dalam pikiranmu. Ya, karena kalau dalam prakteknya kan kamu praktek mengerjakan soal ya, kan kamu diberikan lembar jawaban, kan tidak diberi lembar oret-oret. Jadi tidak bisa oret-oret di situ menandai kira-kira yang diomongkan ada di apa ya, kata kuncinya apa, kan tidak bisa. Jadi kamu hanya bisa menaruh kata kunci itu, set the situation in your mind. Jadi Anda harus betul-betul menggunakan memori ingatan Anda secara detail itu ya, karena Anda tidak bisa menyoret-nyoret dalam lembar, karena tidak boleh kan lembar jawaban dioret-oret, tidak boleh. Jadi betul-betul ini daya ingat, daya pendengaran Anda betul-betul diuji. Nah, menggambarkan situasi dalam pikiran, dalam memorimu ya. Kira-kira siapa yang berbicara? Who is talking? When does the conversation probably take place? Kira-kira kapan percakapan itu terjadi? Di mana percakapan itu terjadi? Dan apa informasi yang ada dalam percakapan itu? Nah, ini grade-nya lebih sulit lagi, tapi setidaknya Anda diberikan penjelasan ini, Anda ada gambaran ya. Contoh di situ ya. On the recording you listen, dalam rekaman kamu mendengarkan. Why do you have so many books? I need them for my paper on George Washington. Do you know how I can check them out? Yes, you should go downstairs to the circulation desk and fill out a card for each book. Nah, sambil mendengarkan percakapan itu, ya, Anda langsung itu diminta menggambar situasi. Kira-kira siapa yang berbicara? Oh, kira-kira antara two students, dua mahasiswa atau dua murid. Lalu kira-kira di mana itu percakapannya? Kalau ada kata kunci buku, ya toh, berarti di perpustakaan. Lalu kira-kira apa yang dibahas dalam percakapan itu? Tadi mendengar ada paper about George Washington, ya, artikel atau tugas tentang George Washington. Oh, berarti membahas tentang American history. Jadi begitu ya. Ini otomatis itu. Karena nanti ada pertanyaan, kan satu percakapan panjang untuk beberapa soal. Nah, salah satu soalnya mungkin pertanyaannya who is the man. Nah, mungkin who is talking, siapa yang berbicara. When does the conversation probably take place? Kapan itu percakapannya, di mana, dan apa yang dibicarakan. Oke, begitu ya. Jadi ini masih ada sangkutnya dengan skill nomor 19, cuman bedanya kalau tadi before listening, kalau ini while listening ya. Anda diminta untuk bisa menggambarkan konklusi dalam percakapan itu
siapa yang berbicara, ya, di mana, kapan, dan apa yang dibicarakan. Oke, kira-kira seperti itu, ya. Dan sekali lagi Anda diminta betul-betul fokus, karena Anda diminta set the situation in your mind. Mengeset atau menggambarkan satu situasi dalam memori ingatan Anda. Oke, mudah-mudahan dimudahkan. Yuk, kita lanjut ke latihan berikutnya untuk melatih siapa, apa, kapan, di mana. Oke, dalam latihan skill 21 ini ya, kita lihat dulu perintahnya. Direction. Listen to the verse of each of the conversation and try to imagine the situation. Dengarkan pertama terlebih dahulu setiap percakapan panjang itu dan cobalah untuk menggambarkan situasinya. Then answer the question in the text, ya. Kemudian Anda mencoba menjawab pertanyaan dalam teks tersebut. Nah, di situ ada 3 percakapan ya. Kira-kira tadi ya, kesimpulannya, situasinya, keseluruhannya kira-kira siapa, di mana, kapan, dan apa. Oke, langsung saja di situ pada contoh transkrip conversation yang pertama ya. Ini tidak pakai audio ya, tapi menggunakan transkrip. Kita belajar sambil membaca transkripnya ya. Meskipun nanti ketika ujian tidak ada transkrip ya, ini latihan dulu. Oke. Conversation 1 ya. Listen to the beginning of the conversation 1 and try to imagine the situation. I'm looking for a part-time job on campus. Then you have come to the right place. The campus employment office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that because I really need to start earning some money. Oke. Kira-kira who is probably talking? Kira-kira yang berbicara siapa itu ya? Antara laki-laki dan perempuan itu. Oh, 1 mungkin student, 2 adalah officer atau employee ya. 1 murid, 1 pegawai. Ya, bisa ya. Where does the conversation take place? Kira-kira di mana percakapan itu terjadi? Nah, berarti adalah di employment office, atau secara luas di kampus, tapi secara spesifik di kantor staff atau kantor pegawai. Bisa ya? Contoh lagi yang kedua, kita bahas saja sekalian ya. Listen to the beginning of the conversation 2 and try to imagine the situation. Hi Jack, it's good to see you again. Are you ready to get down to the business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. Nah, kira-kira dari percakapan itu, who is probably talking? Ya. Kira-kira siapa yang berbicara? Man and woman ya pasti ya. Tapi jawabannya secara spesifik berarti yang berbicara antara 2 teman, between 2 friend. Ya. Tadi kalau yang nomor 1 tadi student dan officer, ini mungkin 2 friend. Ya. When does the conversation take place? Kira-kira kapan percakapan itu terjadi? Ya mungkin dalam kondisi
sedang santai atau mungkin sedang istirahat. Berarti in break time. Kemudian what is the source of the man's information? Nah, kira-kira informasi dari si laki-laki tadi apa? Oh, bahwa dia mengabarkan bahwa dia betul-betul not really, belum siap untuk kembali bekerja. Ya, karena setelah lama dia menjalani liburan yang fantastic. Jadi setelah lama liburan terus disuruh bekerja lagi, kayaknya lagi belum siap. Nah, kira-kira informasinya seperti itu. Bisa ya menggambarkan ya siapa yang berbicara, kapan percakapannya, dan apa informasi yang disampaikan. Oke, coba lanjut ke conversation yang selanjutnya, nomor 3 di slide berikutnya. Nah, di di latihan di conversation ketiga, skill 21 ya, langsung saja ya. Listen to the beginning of conversation 3 and try to imagine the situation. Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? I was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. Kira-kira dari percakapan itu, who is probably talking? Berarti kalau lihat dan mendengar percakapannya itu kira-kira antara two student ya, dua murid atau dua mahasiswa. When does the conversation take place? Kira-kira kapan itu? Kalau melihat percakapan tersebut, berarti kira-kira mungkin after break, school break. Nah, atau mungkin after the end of class. Setelah akhir dari sekolah atau setelah akhir selesai dari pelajaran kelas. Jadi kapannya kira-kira seperti itu. Kalau what is the source of the information? Kira-kira informasi apa yang disampaikan dalam percakapan itu? Nah, berarti ini kalau mendengar ya berarti tentang the article that the professor assigned for tomorrow's class. Nah, artikel yang ditandai atau disampaikan oleh profesor untuk kelas besok, yakni about pollution. Nah, tentang polusi. Nah, kira-kira seperti itu. Siapa, kapan, di mana, apa, di mana. Kalau di mana jelas ini ya. Kalau ditanya di mana nih, jawabannya kurang lebih di kelas, ya kan, karena ngobrol sesama murid, konteksnya sedang berada di kelas atau mungkin di depan kelas, bisa ini ya, atau mungkin secara lebih umum di sekolahan, at the school gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu untuk skill nomor 21. Anda diminta untuk menggambarkan siapa, kapan, di mana, dan informasi apa yang disampaikan. Oke. Insya Allah bisa dipahami dengan mudah. Bismillah ya. Kita lanjut ke skill yang terakhir untuk part B, yakni skill 22. Baik. Untuk skill yang terakhir untuk part B ini, yang nomor 22 adalah listen for answer in order. Mendengarkan jawaban yang tepat. Nah, jadi Anda diminta untuk betul-betul ini ya, lebih fokus terhadap audio listeningnya, karena boleh jadi dari yang Anda dengarkan dalam listening itu tadi ya, sama yang Anda baca dalam textbook, pilihan gandanya itu terdapat jawaban yang
muncul. Jadi Anda betul-betul diminta untuk lebih fokus nih. Ini konteksnya masih sama, yakni while listening, sambil mendengarkan audio listeningnya. Oke, di situ penjelasannya, there are two possible methods to use while you listen to long conversation. Ada dua metode kemungkinan metode yang kamu gunakan sambil mendengarkan conversation yang panjang itu. 1. You can just listen to the conversation and ignore the answer. Kamu hanya mendengarkan percakapannya, audionya, dan mengabaikan jawaban. Maksudnya gini, kamu fokus pada audionya saja tanpa melihat textbook atau jawabannya. Nah, biasanya kan orang untuk memfokuskan pendengaran itu biasanya dengan cara memejamkan mata. Jadi Anda memejamkan mata, fokusnya hanya di audio listeningnya. Nah, ini biasanya bagi orang-orang yang betul-betul pendengarannya tajam, ini biasanya memilih metode yang pertama. Tetapi yang kedua, kemungkinan yang kedua, you can follow along with the answer while you listen. Jadi kamu bisa melakukan dua hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Jadi melihat jawaban ABCD-nya sambil mendengarkan audio listeningnya. Tapi kalau saya memberi saran, maka ambillah metode yang kedua. Jadi Anda mendengarkan audio, ya, fokus mendengarkan audio sambil melihat ABCD-nya. Karena apa? Dalam long conversation, percakapan panjang di part B ini, ya, satu percakapan panjang bisa untuk 1 sampai 5 soal sekaligus. Jadi ketika kamu memilih metode yang pertama, itu memang benar-benar bagi orang-orang yang pendengarannya tajam, ingatannya kuat. Jadi fokusnya hanya listening, dia memejamkan mata atau tidak memejamkan mata ya silahkan ya, mendengarkan listeningnya. Ketika sudah selesai baru mengikuti perintah dari narator di setiap soalnya nanti apa. Nah, sedangkan yang metode yang kedua, ya, Anda memilih mendengarkan sambil melihat ABCD-nya. Nah, ini enaknya gini, ketika kamu mendengarkan, kamu sambil juga melihat ABCD, nomor 1, dari A, B, C, dan D kamu dengarkan ada kata kunci yang disebutkan di situ kok juga tertulis dalam ABCD-nya. Misalkan A, ada yang disebutkan ini, tandai dulu yang A. Karena boleh jadi yang disebutkan dalam audio dan yang tertulis di pilihan ganda, entah itu A, B, C, atau D, itulah jawaban dari pertanyaannya. Jadi saya memberi saran ambil metode yang kedua. Nanti begitu juga kan satu percakapan untuk 5 soal sekaligus. Ketika nomor 1 misalkan ada yang disebutkan di situ ada kata kuncinya, tandai dulu. Meskipun narator belum membacakan soalnya ya, pokoknya tandai dulu. Misalkan menyebutkan 3 times, wah kata kuncinya 3 kali. Kok di ABCD A menyebutkan 3 kali, ya udah tandai dulu. Lalu menyebutkan nama di audionya, kamu mendengar ada satu tempat yang disebutkan, misalkan Parangtritis Beach, pantai Parangtritis. Kok di ABCD nomor 2 ada Parangtritis, ya udah tandai dulu, tet. Nomor 3 misalkan artikel tentang liburan, nah tentang polusi, kalau misalnya ada artikel tertentu yang disebutkan, kok di ABCD nomor 3 ada
yang disebutkan di situ, tandai dulu. Nah, ini maksud dari metode yang kedua, sambil mendengarkan dan sambil melihat pilihan gandanya. Begitu, karena ini terkait tentang soal detail ya, menanyakan apa yang ada dalam percakapan tersebut. Sebagai contoh misalnya, silahkan pilih ya, metode 1 atau metode 2. Kalau benar-benar ingatanmu tajam, ya pendengaranmu kuat, ya pakai metode yang pertama silahkan. Tapi kalau saya beri saran, ambil yang kedua. Sebagai contoh misalnya, on the recording you hear, can I help you? I'm interested in opening an account. Well, we have several different type of account. Checking account, saving account, money market account, time deposit account. It's a checking account that I'm interested in. Nah, in your textbook, you read, ya, dalam textbook kamu, ya, lembar jawabanmu, kamu membaca A, B, C, dan D. Nah, di situ tadi disebutkan macam-macam accountnya yang disebutkan oleh officernya, ya, pegawainya tadi. Tetapi kan ada spesifik, it's a checking account that I'm interested in. Nah, saya tertarik untuk membuka checking account. Nah, maka checking account itulah kamu tandai dulu at the same time, ya, di waktu yang bersamaan, ya, sambil mendengarkan dan sambil melihat textbooknya. Di situ kok disebutkan secara detail dia memilih checking account, tandai dulu. Meskipun naratornya belum menanyakan soalnya loh ya. Kamu sudah memilih jawabannya terlebih dahulu. Ini fungsinya apa? Membantu kamu untuk alokasi waktu, cepat menjawab di waktu yang bersamaan, padahal soalnya belum dibacakan. On the recording you hear, dalam rekaman kamu mendengar naratornya bertanya. Berarti sebelum narator berbicara menanyakan soalnya, kamu sudah niti dulu checking account-nya. Dan dia bertanya, what type of account does the woman want? Account apa yang dipilih oleh si perempuan tadi? Nah, ternyata Anda sudah menandai dulu sebelum naratornya menanyakan soalnya. Begitu ya. Jadi ini tentang detail question. Ada poin-poin dalam percakapan. Kok kamu mendengar itu dan di pilihan gandanya disebutkan, tertuliskan, ya udah tandai dulu. Ini adalah aplikasi dari Anda memilih metode yang kedua. Sambil mendengar, sambil melihat pilihan jawabannya. Oke, begitu. Kira-kira penjelasan nomor 22. Kita coba latihan untuk skill 22 di slide berikutnya. TOEFL Exercise 22. Listen to each complete conversation and answer the questions that follow. Conversation 1. Questions 1 through 5. Listen to the following conversation about a part-time job. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And, of course, I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs.
Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Number 1. What does the man want to do? Number 2. Where does the conversation probably take place? Number 3. How many hours of work does the man want per week? Number 4. When can the man work? Number 5. What does the woman tell the man to do tomorrow?